Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pertemuan pertama di semester 2 ya. Semoga anak Ustadz semuanya lebih semangat lagi belajarnya di semester 2 ini, walaupun masih tetap belajar lewat online ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai tema 6 mengenai panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor, muatan bahasa Indonesia. Bagi anak Ustadz bisa buka bukunya halaman pertama ya, atau halaman 3. Kita lihat yang pertama, yaitu mengenai menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Kita pahami dulu apa itu dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Dan di dalam teks eksplanasi itu harus disajikan sesuai dengan fakta atau dengan kenyataannya. Teks eksplanasi juga memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan ya. Jadi di dalam teks eksplanasi itu kalau ingin membuat teks eksplanasi itu diurutkan dulu dari pernyataan-pernyataan umum, nanti baru ada deretan penjelasannya, baru nanti yang terakhir adalah kesimpulannya. Di dalam teks eksplanasi kita bisa menentukan kata-kata kunci ya. Kata-kata kunci yaitu adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks ya. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Jadi di dalam teks eksplanasi nanti kalau anak Ustadz ingin mencari kata kuncinya, cari kata-kata yang sering muncul di dalam teks tersebut. Dia diulang-ulang ya. Nanti bisa di judulnya, bisa di awal kata, di tengah, bisa di akhir ya. Yang jadi kata-kata itu sering muncul dia Itu cara menentukan kata-kata kunci. Terus di dalam teks eksplanasi kita bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu di semester 1 udah saya jelaskan fungsi-fungsi dari kata tanya tersebut. Kita lihat teksnya. Ya. Di sini anak Ustadz bisa buka buku halaman pertama tadi yang ada di kolom agak warna abu-abu ya. Abu-abu atau coklat ya. Nah, di situ ada mengenai teks eksplanasi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Ini adalah teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi nanti kita bisa menemukan kata-kata kunci. Ingat lagi kata-kata kunci tadi adalah kata yang sering muncul di sini ya. Kita lihat. Ya. Berdasarkan teks tersebut, kata-kata yang sering diulang yaitu adalah kata kalor dan suhu. Anak Ustadz bisa hitung kata kalor dengan suhu itu di dalam teks itu banyak muncul ya. Di awal, di tengah aja ada berapa ya. Untuk kalor aja Ustadz hitung itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Suhunya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu berarti kata-kata kuncinya adalah kalor dan suhu. Terus, teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ada di dalam teks eksplanasi tadi. Terus pertanyaan kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika menjadi kenaikan suhu dalam benda.
Ya, itu sudah ada jawabannya di dalam teks eksplanasi tadi. Oke, yang kedua kita akan bahas mengenai membuat ringkasan, ya, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, ya. Ringkasan dan kesimpulan itu berbeda, nak, ya. Ringkasan itu kalau di dalam kalau anak Ustaz menulis itu ringkasan itu adalah rangkuman, ya, yang panjang menjadi pendek. Tapi kalau kesimpulan itu adalah hasil akhirnya. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Setelah itu, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada gagasan utamanya. Nah, di dalam teks tersebut itu pasti, nak, di dalam satu paragraf, ya, satu paragraf tuh. Nah, itu kan ada beberapa paragraf. Satu paragraf itu ada gagasan utamanya. Setelah itu, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif, kalimat kita sendiri, ya. Terus rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang padu. Terus pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI, ya. Itu ada cara membuat ringkasan. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan itu merupakan pendapat akhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dari teks. Itu ada cara membuat kesimpulan. Nah, anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 7, nak. Ya, di halaman 7 itu ada teks juga. Teksnya sama dengan punya Ustadz ini, ya. Ustadz bacakan. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celcius, ya. Berapa ukuran panas kita itu satuannya adalah Celcius, makanya ada C derajat, ya. Oke, berdasarkan teks tersebut kita bisa membuat ringkasan. Contohnya ringkasannya di sini adalah suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Adanya banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, itu adalah contoh ringkasan. Berbeda dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu adalah hasil akhir tadi, nah, ya. Jadi hasil akhirnya panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan yang umum digunakan adalah Celcius. Nah, itu adalah kesimpulan. Jadi tolong agak dibedakan, ya, antara ringkasan dengan kesimpulan. Kalau ringkasan itu adalah rangkuman atau teks yang panjang itu disingkat, tapi semuanya masuk ke dalam ringkasan tersebut, ya. Kalau kesimpulan itulah hasil akhirnya. Nah, itu adalah perbedaan antara ringkasan dengan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari teks eksplanasi, ya. Membuat kesimpulan. Kesimpulan itu dapat dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Perhatikan contoh berikut ini, ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ya, yang pertama kita lihat kesimpulan dari 3 pernyataan, ya. Pernyataan pertama yaitu manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua,
makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi dari 3 pernyataan ini kita satukan menjadi kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya di sini dalam aktivitasnya makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kita lihat dari kesimpulan di sini ya. Dalam aktivitas ya. Yang pertama kan mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Nah, itu masuk ya. Dalam aktivitas makanan yang dikonsumsi manusia. Itu adalah masuk ke pernyataan pertama. Terus pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas ya. Manusia diubah menjadi dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan dikeluarkan bersama keringat. Jadi dari 3 pernyataan itu kita satukan menjadi sebuah kesimpulan. Terus kesimpulan dari yang ini ada kesimpulan dari 2 pernyataan ya. Pernyataan pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi dari 2 pernyataan kita satukan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Ya, kita lihat suhu ya. Suhu, perubahan suhu ini kan aturannya masuk ke pernyataan pertama. Pernyataan ya perubahan suhu benda ya, pernyataan pertama. Sedangkan wujud benda, nah ini wujud ini masuk ke pernyataan kedua. Jadi antara 2 pernyataan itu kita satukan menjadi kesimpulan. Oke nak ya, itu cara membuat kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Kita mengulang lagi cara membuat peta pikiran ya. Cara membuatnya yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Setelah itu, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan atau peta pikiran ya. Dah anak usah coba di semester 1 kemarin ya. Kita lihat di sini nak. Oke ya, di sini ada sebuah teks mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dia nak bukan usah enggak ada nak ya. Nah, di sini yang paragraf pertama, manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Itu adalah paragraf pertama. Jadi dan seterusnya ini nak ya. Kita ambil satu aja paragrafnya ya. Nah, kita lihat di sini kita lihat dari paragraf pertama, kita lihat gagasan pokok ya. Di paragraf pertama gagasan pokoknya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Itu ada gagasan pokoknya, gagasan utamanya ya. Dari gagasan itu kita bisa menentukan kata kunci. Kata kuncinya adalah interaksi manusia dan lingkungan alam. Yaitu yang kedua adalah saling berkaitan. Itu adalah kata kuncinya. Oke, yang selanjutnya kita baca paragraf kedua. Paragraf kedua yaitu adalah interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Oke, kita cari gagasan utamanya nak ya. Gagasan pokok atau gagasan utama pada paragraf kedua yaitu dampak buruk interaksi manusia dengan alam ya. Itu adalah gagasan pokoknya. Kata kuncinya adalah dampak buruk dan interaksi manusia dan lingkungan alamnya. Itu adalah gagasan pokok dan kata kunci dari paragraf kedua. Kita lihat lagi yang paragraf ketiga.
paragraf ketiga yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana alam, bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Itu adalah paragraf ketiga. Jadi dari paragraf ketiga kita bisa ambil gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Kata kuncinya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Terus kata kuncinya selanjutnya adalah terjadinya bencana. Bencana tadi seperti banjir dan kebakaran hutan. Nah ya, itu adalah contoh peta pikiran berdasarkan teks eksplanasi tadi. Oke, yang selanjutnya adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis kembali informasi teks. Ya, informasi kita tulis lagi nak. Yang pertama, anak usaha harus perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Yang keempat adalah saat menulis kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Itu adalah cara menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Jadi teks itu kita tulis lagi nak ya, kita pindahkan tapi di situ tidak menggunakan bahasa yang sama dengan di buku yang kita baca itu ya. Terus yang terakhir adalah membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Jadi kita harus membaca judul teks tersebut ya. Dari judul kita bisa nanti menggambarkan secara keseluruhan apa sebenarnya cerita teks tersebut ya. Yang kedua, dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Nah, itu adalah cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Oke nak ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan bahasa Indonesia di tema 6 subtema 1 ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.